Halo semua, perkenalkan, nama saya Maria Angela Lewalamak dari Universitas Flores, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, sistem informasi eksekutif, dan sistem pendukung keputusan yang baik, serta manfaat, kelebihan dan kekurangan, dan juga bagaimana cara menjaga sistem-sistem informasi tersebut. Jadi, sebelum memulai ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di materi yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Jadi, pengertian dari sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem informasi yang khusus dibuat agar kegiatan atau segala hal yang berhubungan dengan akuntansi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menjalankan sistem informasi akuntansi. Struktur database untuk menyimpan segala informasi akuntansi harus dimiliki oleh sistem ini. Struktur database ini biasanya diprogram dengan bahasa query yang memungkinkan kita untuk dapat mengedit atau menyesuaikan dengan data terbaru. Sistem informasi akuntansi biasanya menggunakan platform yang memiliki tingkat pengamanan tinggi agar terhindar dari virus, peretas, dan gangguan eksternal lain yang berusaha mencuri informasi keuangan perusahaan. Kita membutuhkan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat ditempatkan di dalam sistem untuk memastikan bahwa pelanggan, vendor, dan informasi bisnis yang sensitif bisa tetap aman. Hal tersebut bisa dicapai dengan penggunaan persetujuan akses fisik, persyaratan masuk, log akses, otorisasi, dan pemisahan tugas. Pengguna dapat dibatasi hanya pada informasi yang relevan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi bisnis mereka. Selanjutnya, manfaat dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, informasi yang tepat dan sesuai. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi. Dan yang ketiga, keputusan bisnis menjadi tepat sasaran. Kelebihan dari sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi ini lebih transparan dan akurat. Sedangkan kekurangannya, penggunaan sistem akuntansi biasanya bergantung pada penggunaannya. Selanjutnya, cara menjaga keamanan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, akses ke sistem dan datanya dikontrol dan dibatasi hanya untuk yang berwenang. Yang kedua, perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. Yang ketiga, pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat. Yang keempat, integritas pemrosesan atau pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu dilakukan dengan otorisasi yang tepat. Yang kelima, sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Pengertian dari sistem informasi pemasaran ialah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Manfaat dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mengetahui pesaing-pesaing yang mengancam perusahaan. Kelebihan dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, membantu dalam pemeliharaan keputusan. Yang ketiga, membantu dalam bidang analisa dan perencanaan. Kekurangan dari sistem informasi pemasaran. Sulitnya mendapatkan informasi, biaya yang mahal saat melakukan riset, dan banyak informasi yang salah dalam riset. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Pengertian dari sistem informasi SDM ialah penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi perangkat lunak SDM. Manfaat dari sistem informasi SDM
ialah menghemat waktu, mengurangi pengeluaran biaya, dan data akan tersimpan secara aman. Kelebihan dari sistem informasi SDM: mendukung fleksibilitas kerja Departemen SDM, peningkatan skala operasional Departemen SDM melalui otomasi, dan efisien biaya. Kekurangan dari sistem informasi sumber daya manusia ialah yang pertama, terdapat kekhawatiran tentang keamanan sistem informasi karena adanya peluang penyalahgunaan sistem informasi oleh vendor. Yang kedua, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan dikarenakan vendor tidak memahami kebutuhan sistem dalam perusahaan tersebut. Yang keempat, sistem informasi manufaktur. Pengertian dari sistem informasi manufaktur ialah sebuah sistem berbasis komputer yang terdiri dari serangkaian data-data penting guna mendukung manajemen produksi perusahaan. Manfaat dari sistem informasi manufaktur ialah hasil produk perusahaan menjadi lebih efisien dan tepat waktu dengan dukungan dari perangkat komputer yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen. Kelebihan dari sistem informasi manufaktur: yang pertama, hasil produksi perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, setiap komponen data dalam sistem informasi manufaktur dapat menunjang proses pengolahan untuk menjadi lebih berguna bagi Departemen Persediaan. Selanjutnya, kekurangan dari sistem informasi manufaktur ialah yang pertama, kurangnya komitmen top manajemen, yang kedua, membutuhkan pengoperasian yang akurat, dan yang ketiga, terlalu kaku. Yang kelima, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik dalam perusahaan, mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai ke seluruh perusahaan. Manfaat dari sistem ini ialah yang pertama, meningkatkan tingkat efisien dari kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian lainnya. Yang kedua, menyajikan berbagai informasi yang lebih akurat dan tepat waktu sehingga perusahaan dapat melakukan berbagai aktivitas utama. Yang ketiga, meningkatkan kualitas untuk mengurangi biaya produksi produk maupun terhadap jasa yang dihasilkan. Kelebihan dari sistem informasi keuangan ialah laporan keuangan dapat dijadikan sebagai panduan pasti dalam mengetahui informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan modal perusahaan di masa lalu. Sedangkan kekurangannya, laporan keuangan tidak dapat disajikan secara rinci karena hanya dikelompokkan pada akun-akun dengan kode tertentu. Yang keenam, sistem informasi eksekutif. Pengertian dari sistem ini ialah salah satu jenis sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan dan mensupport dalam pengambilan keputusan yang diperlukan oleh top eksekutif. Manfaat dari sistem ini ialah menyediakan kemudahan akses terhadap informasi baik dari dalam maupun dari luar yang relevan dengan tujuan organisasi. Sistem ini menekankan pada tampilan visual dan antarmuka yang ramah dan mudah digunakan oleh pengguna. Kelebihan dari sistem ini yang pertama, penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Pengalaman luas komputer tidak diperlukan dalam operasi. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, informasi yang disediakan lebih mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya yang pertama, tergantung sistem. Yang kedua, fungsi terbatas dengan desain. Yang ketiga, informasi yang berlebihan untuk beberapa manajer. Yang keempat, sulit mengukur manfaat. Dan yang kelima, biaya operasi yang tinggi. Yang ketujuh, sistem pendukung keputusan yang baik. Pengertian dari sistem pendukung keputusan yang baik ialah sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan. Manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan
dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih baik sehingga dapat membantu untuk menetapkan sebuah keputusan. Kelebihannya yang pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam proses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menghematkan waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Sedangkan kekurangannya yang pertama, sistem pendukung keputusan terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan kepadanya pada waktu perancangan program tersebut. Yang kedua, proses-proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Yang ketiga, proses yang dapat dilakukan oleh sistem pendukung keputusan biasanya tergantung juga pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.